Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan omon-omon masalah sebuah hal yang cukup krusial, yakni tentang perceraian. Ya, jadi secara agama ataupun secara Hukum negara. negara. Gimana, ada pertanyaan nggak, Bang Andre? Nah itu masalah talak. Misalnya ya, ada Ya. seseorang kan, talak. Gimana talak itu? Ya bila istri meminta cerai, gimana jatuhnya tuh Pak? Jadi begini, Bang Andre. Kalau di zaman Rasulullah, di dalam fikih-fikih Islam Islam tradisional atau Islam murni, itu istri nggak bisa ngasih talak. Nggak ada istri ngasih talak itu, ya. Talak itu hanya bisa dijatuhkan oleh Suami. Dalilnya baik dalil Al-Quran ataupun hadis, silakan dilihat aja. Karena kita juga bukan seorang kiai. Tapi basis dasarnya begitu. Di zaman Rasulullah tuh nggak ada istri yang nalak suaminya. Sama seperti di zaman Rasulullah tuh, laki-laki kalau mau kawin ya kawin aja, nggak perlu minta persetujuan istri. Ya begitu. Itu hukum fikih murni atau di zaman Rasulullah. Gitu. Ini kan soal furu itu soal cabang, soal usul ya. Nah, apalagi pertanyaan itu, ada pertanyaan atau tidak nih? Tidak, cukup. Oh, cukup. Ya. Nah, di samping itu, di tahun 1974 terjadilah undang-undang perkawinan di Indonesia yang kita kenal dengan nama Undang-Undang Nomor 1 Perkawinan tentang perkawinan 1974 ya. Kalau tidak salah, karena Om ini pernah kuliah hukum juga dulu. Jadi disitulah diletakkannya lah yang namanya kesetaraan, daripada dianggap ya kesetaraan, bahwa gimana kalau misalnya suami ninggalin lama ya kan, terus istri pengen cerai atau pengen kawin lagi, ya kan sesuai dengan janji pernikahan kan, kan ada itu, kalau 3 bulan nggak dinafkahi, kalau misalnya dia KDRT, tapi dalam hukum Islam sebenarnya tidak dinafkahi. Kalau KDRT juga tidak ada ya. Itu hukum-hukum yang berkembang, kita namakan dengan hukum kontemporer atau hukum yang kompilasi dengan hukum Islam, kompilasi hukum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, maka lahirlah talak itu kan dari suami. Talak 1, talak 2, talak 3, atau talak besar, talak kecil lah kita ngomong. Nah, itu kan spek-speknya ada sendiri. Talak 1, 2 itu kan bisa balik. Tapi kalau talak 3 kan nggak bisa. Dia harus kawin lagi, atau dianya harus kawin lagi baru kita boleh kawinin dia lagi. Dengan kondisi dia harus bercerai. Bukan dia masih kawin ya dikawinin. Jadi, hukum dalam kompilasi Islam itu di situ terjadilah yang namanya dengan gugatan cerai. Nah, gugat cerai yang dilakukan oleh istri. Jadi kalau istri mau bercerai, dia harus melakukan gugat cerai dengan alasan-alasan yang syar'i. Yang syar'i kalau secara hukum. Misalnya suami cuma punya pendapatan segini, digugat cerai. Dulunya enggak, itu alasannya sebenarnya tidak masuk ya, tapi masih bisa menafkahi. Ya, begitu. Tapi namanya zaman sekarang kan amplop sana sini, ini atau perkembangan pendapat kan. Nah, itu kan berbeda lah, hakim itu memandangnya berbeda. Gitu. Tapi secara hukumnya yang asli itu nggak kayak gitu. Hukum aslinya itu selama suami bisa menafkahi, yaitu hukumnya haram. Karena di dalam sesuatu yang halal dan dibenci Allah itu adalah perceraian. Begitu ceritanya, Bang Andri.
Jadi kalau dia mau gugat, ya dia harus melakukan gugatan, dia harus menyiapkan alasan-alasannya yang masuk akal. Apalagi di kasus ini KDRT tidak ada. Oh iya, itu misalnya KDRT tidak ada atau yang lainnya tidak ada. Gitu. Ya. Nah, makanya di depan itu kan ada namanya gugatan, terus ada namanya bacaan gugatan, ada jawaban dari gugatan, replik, terus mediasi dan sebagainya, itu kan proses teknisnya. Ya. Gitu. Makanya itu untuk perceraian itu di zaman sekarang kan harusnya baik-baik. Gitu, harusnya udah baik-baik, apalagi kalau nggak ada indikasi misalnya orang ketiga atau dan sebagainya. Gitu. Kalau memang jadi alasannya itu jangan mengada-ngada gitu. Kalau alasan mengada-ngada kan untuk apa kawin dulu kan? Gitu. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang cukup. Nah, dalam kasus ini kan si pihak dari istri itu minta surat talak. Misalnya misalnya ada seorang suami terus dia minta surat talak. Ya, istri gugat. Ya, terus dia minta surat talak ke suaminya. Ya, itu nggak bisa. Ya, kalau suaminya nggak mau ngasih, bagaimana diminta surat talak? Gimana itu? Nggak ada itu dia mau enak aja atau dia menggunakan surat itu sebagai suatu tameng atau ada indikasi atau apalah. Ya, tapi intinya begini, kalau istri itu memang mau gugat, kalau dia misalnya ini terus terang aja ya, kita bicara misalnya dia tidak sanggup dengan hidup, misalnya gaji suami 100 juta, dia pengennya gaji suami itu 1 miliar. Nah, itu harusnya diomongkan baik-baik. Gitu, diomongkan baik-baik bahwa saya nggak bisa hidup sebagai perempuan dengan gaji segitu. Ya kan. Gitu. Dan jangan dijadikan alasan untuk. Dan intinya lagi di dalam masa-masa sebagai seorang istri yang masih sah secara negara ataupun agama, jangan melakukan suatu perzinahan baru atau melakukan perselingkuhan baru, itu nggak boleh. Kalau bagusnya dikelarin dulu urusan, semuanya selesai, jadi manusia bebas, ya kan, kembali jadi janda atau duda, ya silakan. Kan banyaknya orang persoalan itu belum kelar, dia sudah mencari pacaran lagi, ini lagi, itu nggak boleh. Itu menyakiti makhluk ciptaan Allah, dan sesungguhnya itu perbuatan yang zolim dan dosa besar. Begitu kira-kira Bang Andre? Ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup. Nah, itu pengadilan gugatan itu bisa dilakukan ya biasanya sesuai di KTP. KTP misalnya kalau di Jakarta ya di Jakarta. Apakah bisa di daerah? Mungkin kalau sekarang bisa ya. Itu ada surat-surat domisili yang cukup rumit. Itu aja. Tapi intinya di dalam suatu perkawinan itu kalau tidak sesuai lagi, jangan saling menyakiti, jangan saling tricky, tipu menipu, itu nggak boleh. Ya, kalau perkawinan itu kalau dikelarkan ya kelarkan aja baik-baik. Walaupun itu terlihatnya sangat mudah, tetapi kenyataannya bisa dilakukan. Oke, ada lagi pertanyaan Bang Andre? Sudah cukup. Ya. Kita akhirilah tentang kuliah hukum perkawinan dari Bung Pais. Adapun soal anak ya, soal anak itu tergantung siapa yang menggugat, siapa yang mau ngasuh ya. Gitu. Kalaupun tidak ada, ya tidak menjadi suatu persoalan. Ataupun soal harta gona gini, kalaupun ada, itu bisa dilangsungkan di waktu gugatan cerai. Kalau hartanya ada. Kalau nggak ada, ya wes, nggak ora-ono, nggak biasa, nggak apa-apa. Tetapi kalau pun ada, misalnya mau diselesaikan di luar pergugatan perceraian itu bisa. Jadi gugatan itu bisa bareng cerai, tapi langsung gugat harta gona. Nah, kalau suami yang melakukan gugatan, melakukan talak, kalau suami itu namanya talak, kalau istri namanya gugatan. Itu suami wajib memberikan dia nafkah selama dia masa iddah, atau ada ketentuannya atau hadiah dan sebagainya. Istri boleh meminta hadiah.
Tetapi kalau istri yang meminta itu hilang hak-haknya. Begitu ceritanya Iya. dalam fikih standarnya begitu, Bang Andre. Ya, siap. Ya. Ya. Oke, akhir kata bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullah dari Ustazah. Ustazah kok jadi Ustazah? Ustaz Bung Pais. Thank you.